Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Wayu Selviana. NIM saya 11040120109. Saya dari kelas G42. Di sini saya akan melakukan review materi kesehatan mental dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Yang pertama, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan poin-poin dari tiap-tiap materi. Yang pertama, ada pengantar, yaitu mencakup materi yang akan diajarkan pada perkuliahan kesehatan mental, diantaranya A. Gerakan kesehatan mental, B. Model kesehatan mental, C. Strategi pengelolaan kesehatan mental, D. Masalah kesehatan mental, E. Stress coping dan penyesuaian terhadap stres, F. Teori psikologi dan pandangan tentang kesehatan mental, G. Penyesuaian dan pertumbuhan diri, H. Kepribadian sehat, dan yang terakhir emosi. Materi yang kedua yakni konsep sehat sakit. Ada dua definisi konsep sehat sakit, yakni oleh WHO dan Departemen Kesehatan Kemenkes. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan mental, fisik, dan kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal, tidak hanya terbebas dari gejala atau penyakit. WHO menambahkan bahwa aspek spiritual juga termasuk dalam kriteria sehat. Sedangkan definisi kesehatan menurut Kemenkes yang tertulis dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 merupakan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial, dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti di mana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan konsep sakit menurut WHO yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam keadaan. Bisa suatu kelainan, kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh manusia, dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan dari anggota tubuhnya. Sedangkan definisi sakit menurut Kemenkes RI adalah seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis, atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Nah, di sini juga ada pengertian kesehatan mental menurut WHO, yang merupakan suatu kondisi sejahtera di mana individu dapat merealisasikan kecakapannya, dapat melakukan coping terhadap tekanan hidupnya normal, bekerja dengan produktif, dan memiliki kontribusi dalam kehidupan dan komunitasnya. Ada pula kesehatan mental dalam artian Islam dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-22. Adapun hubungan antar kondisi jiwa dan kesehatan tubuh menurut peneliti Barat adalah tiada kepastian hidup, menurunnya kualitas hubungan sosial, dan tiadanya ketenangan serta kenyamanan yang dirasakan manusia modern menjadi penyebab berbagai masalah dan penyakit, atau tidak adanya keseimbangan antara dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Perilaku sehat individu itu sangat tergantung pada kesehatan mental. Misalnya, gangguan mental atau kondisi stres akan mempengaruhi perilaku sehatnya. Hal tersebut menurut WHO. Nah, di sini ada kriteria kesehatan mental menurut Maslow, bisa dilihat di sini. Ada 12. Kemudian materi yang ketiga adalah model-model kesehatan mental. Adapun konsepnya yaitu tergantung dari budaya Barat dan budaya Timur. Nah, adapun perbedaannya antara konsep kesehatan mental budaya Barat dan Timur adalah budaya Barat lebih bersifat holistik, yaitu melihat sehat secara menyeluruh, saling berkaitan sehingga berpengaruh pada cara penanganan terhadap penyakit. Sedangkan budaya Timur lebih memandang kesehatan bersifat dualistik, yaitu mengibaratkan manusia sebagai mesin yang sangat dipengaruhi oleh dominasi medis. Nah, konsep kesehatan mental budaya Barat ini diantaranya menggunakan pendekatan biomedis, pendekatan psikiatris, pendekatan psikosomatis, dan pendekatan biopsikososial. Sedangkan untuk konsep kesehatan mental budaya Timur menggunakan diantaranya holistik sempit dan holistik luas, yang pengertiannya bisa dilihat di sini. Kemudian ada pun 6 konsep kesehatan mental seperti ini, seperti contohnya adalah mental health as above normal, mental health as a positive psychology, mental health as a maternity, mental health as a social and emotional intelligence, mental health as subjective well-being, dan mental health as resilience positive psychology.
Dan materi yang keempat adalah teori psikologi dan pandangan kesehatan mental. Teori psikologi yang digunakan di sini adalah 3 teori utama modern, yakni aliran psikoanalisa, aliran humanistik, dan behaviorisme. Aliran psikoanalisa ini dari Sigmund Freud dan menyatakan bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Nah, Sigmund Freud ini merumuskan 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego seperti ini. Di mana id adalah dorongan biologis yang menuntut untuk segera dipuaskan, bertingkah impulsif, dan tidak peduli aturan dan aturan masyarakat. Ego, aspek psikologis manusia, yaitu kognitif dan intelektual. Tujuan ego adalah mencari objek yang tepat dan realistis untuk mereduksi tegangan dari id. Dan superego adalah berkaitan dengan moral, etika, nilai, norma, dan aturan yang ditangkap atau diperoleh individu dari orang tua, keluarga, serta masyarakat. Hubungan teori psikoanalisa dengan kesehatan mental diantaranya adalah jika seseorang terlalu menuruti id atau superego tanpa diseimbangkan dengan ego, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan mental. Misalnya, ketika seseorang tidak dapat membendung id-nya untuk mendapatkan sesuatu, maka pada akhirnya ia akan merasa bersalah. Dan rasa bersalah inilah jika dibiarkan menumpuk dan terlalu lama dipendam, maka bisa saja menimbulkan depresi. Kemudian, pandangan yang kedua adalah humanistik. Manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka sesuai nilai-nilai dan pilihan-pilihannya sendiri, bukan oleh kekuatan-kekuatan ketidaksadaran. Adapun hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan dasar keamanan sosial, penghormatan, dan aktualisasi diri. Nah, tiap manusia harus memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan di atasnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang atas, yang bawah itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian hubungan teori humanistik dengan kesehatan mental adalah mental yang sehat dapat diperoleh seseorang sebagai hasil dari sikap dan perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan pilihan-pilihannya sendiri. Sebagai contoh aktualisasi diri dalam hierarki Maslow adalah sebagai diri pribadi yang sehat secara mental dan kepribadian karena mampu mengedepankan keunikan dalam pribadi tiap individu. Dan kemudian pandangannya terakhir adalah behaviorisme, yang merupakan suatu bidang dari psikologi yang berfokus pada tingkah laku yang dapat diamati dan apa yang dapat dilakukan untuk mengubah tingkah laku tersebut. Nah, Skinner, sang pelopor behaviorisme, salah satunya ya, Skinner, berpendapat bahwa setiap suatu tindakan yang telah dibuat ada konsekuensinya, penghargaan untuk tindakan yang benar dan hukuman untuk tindakan yang salah. Kemudian, adapun hubungan teori behavioristik dengan kesehatan mental adalah jika dapat mengaplikasikan pengalamannya dalam menghadapi masalah yang dihadapi dengan baik. Nah, perilaku itu adalah perilaku yang mencerminkan mental yang sehat menurut behavioristik. Jika manusia itu tidak dapat menggunakan hasil belajarnya dengan baik dan justru semakin terjerumus dalam masalah, lalu menimbulkan perilaku atau pikiran yang tidak sesuai serta keputusasaan, maka orang itu dianggap terganggu kesehatan mentalnya. Dan materi yang terakhir adalah penyesuaian dan pertumbuhan diri atau personal growth. Penyesuaian. Yang pertama, penyesuaian adalah suatu variasi dan perubahan dalam perilaku yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan menghadapi tuntutan-tuntutan sehingga dapat mendirikan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Nah, penyesuaian ini terdiri atas 3 komponen dasar, yakni diri sendiri, orang lain, dan perubahan. Kemudian ada pun macam-macam penyesuaian diri, yakni penyesuaian diri terhadap keluarga, sosial, sekolah, perguruan tinggi, jabatan, dan perkawinan. Nah, sedangkan pertumbuhan diri merupakan perubahan atau perkembangan dalam arah yang diharapkan atau diinginkan. Proses dan perubahan dalam pertumbuhan diri tergantung pada kebutuhan, nilai-nilai yang dianut, dan perkembangan di masa lampau. Nah, ada pun perbedaannya penyesuaian dan pertumbuhan diri, yaitu penyesuaian diri berhubungan erat dengan lingkungan sekitar individu, kestabilan dinilai lebih daripada perubahan, dan individu bersifat reaktif. Sedangkan pada pertumbuhan diri, penekanannya pada individu. Kuncinya adalah perubahan, individu bersifat proaktif. Nah, perbedaan dari kedua ini yang dapat dilihat sangat signifikan adalah pada penyesuaian diri yang dinilai itu kestabilan dirinya untuk menyesuaikan diri. Sedangkan pada pertumbuhan diri itu dilihat perubahannya dalam pertumbuhan tersebut.
Kemudian, nah, perubahan itu bisa sebagai langkah aktualisasi diri. Dalam teori psikologi humanistik, Maslow dan Rogers menyatakan bahwa setiap organisme menunjukkan kecenderungan untuk mengaktualisasi potensi-potensi di dalam dirinya. Kecenderungan mengaktualisasi diri tersebut memaksa individu untuk menyadari adanya rasa untuk melakukan pemenuhan diri. Nah, adapun ciri-ciri individu yang mampu mengaktualisasi diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, apresiasi pada masalah-masalah mendasar dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Kedua, memiliki kemampuan mengetahui mana yang benar, salah, yang tinggi. Ini berarti sehat jika memiliki kemampuan mengetahui mana yang benar, salah, itu tinggi. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa humor yang tidak kasar. Yang keempat, kreativitas tinggi. Dan yang terakhir, peka dalam berkonformitas. Nah, itulah review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.